Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel SMP Unisma Makassar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya agenda-agenda kita atau informasi-informasi mengenai pembelajaran di SMP Unismu akan selalu muncul di akun YouTube Ananda sekalian. Ya, selamat pagi siswa-siswa SMP Unismu kelas 9 dimanapun berada. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di pertemuan pertama kita ini hari Rabu, maka tema yang akan kita pelajari hari ini adalah teks diskusi. Ya, masalah teks diskusi. Sebelum memulai, jangan lupa berdoa. Memulai pelajaran jangan lupa berdoa sehingga memudahkan kita untuk menambah ilmu kita. Artinya kita berdoa untuk diberi kemudahan dalam menimba ilmu pengetahuan. Ya. Teks diskusi. Ini adalah materi bab 5 atau bisa dikatakan pelajaran pertama kita di semester genap ini. Teks diskusi memiliki kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat, pro dan kontra, pendapat yang sepakat dan pendapat yang bertentangan dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar ataupun yang dibaca. Dalam pembelajaran ini ada tujuan yang harus Ananda dapatkan atau tujuan yang harus Ananda bisa capai pada pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik dapat mengetahui definisi teks diskusi. Kemudian yang kedua, dapat membedakan antara diskusi dengan debat. Kemudian yang ketiga, memahami fungsi teks diskusi itu. Dan yang terakhir atau yang keempat, dapat mengenali teks diskusi. Keempat tujuan ini harus tercapai atau harus dapat dipahami oleh peserta didik atau Ananda sekalian. Ya, kita mulai. Apa itu diskusi? Pasti sebelum kita memahami apa itu teks diskusi, maka Ananda sekalian harus memahami dulu apa itu diskusi. Kita pernah melihat di siaran-siaran televisi contoh-contoh diskusi yang dilakukan oleh beberapa orang. Misalnya, diskusi yang dilakukan di acara Indonesia Lawyers Club, ataukah ini yang di acara Mata Najwa, ataukah gambar ketiga tentang ini acara Rossi mengenai Pilgub Sulawesi Selatan di tahun 2018 serta acara calon presiden, ya, pemilihan calon presiden. Yang manakah dari keempat gambar ini yang menjadi atau contoh dari diskusi? Ada yang tahu? Maka dari gambar-gambar ini kita bisa memiliki gambaran tentang seperti apakah teks diskusi itu. Nah,
Di gambar pertama, kita bisa melihat bahwa ada sebuah komunikasi atau ada sebuah pendapat yang disampaikan oleh narasumber, ada yang menyatakan pro, ada juga yang menyatakan kontra, yang menunjukkan bahwa sebuah diskusi itu adalah sebuah argumentatif atau pendapat yang disampaikan oleh beberapa orang untuk menyampaikan pendapatnya, apakah itu pro ataupun kontra, di mana memiliki tujuan untuk menyatukan pendapat. Maka bisa dikatakan bahwa nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan teks apa? Nah, ya, nomor 1 dan 2 merupakan teks diskusi. Bukan teks, tetapi merupakan kegiatan diskusi. Mengapa? Karena ada argumentatif atau ada pendapat pro dan kontra, namun mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Berbeda dengan gambar 3 dan 4. Gambar 3 dan gambar 4 itu disebut dengan debat. Mengapa demikian? Itu dikarenakan nomor 3 dan 4 itu tetap menggambarkan argumennya, pendapatnya yang ingin disampaikan, baik itu pro dan kontra, namun masing-masing dari mereka atau masing-masing dari narasumber atau orang yang menyampaikan argumennya tersebut mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ya. Yang berarti diskusi itu untuk menyelesaikan masalah adalah ada argumen pro dan kontra tapi menyelesaikan masalah. Sedangkan gambar 3 dan 4 atau debat itu ada argumen pro dan kontra, namun masing-masing mempertahankan pendapat dan argumennya. Nah, dari hal itu maka pengertian teks diskusi bisa disimpulkan seperti ini. Teks diskusi merupakan suatu teks yang memberikan dua pendapat berbeda, pro dan kontra, mengenai satu hal yang menyebabkan kedua belah pihak saling membicarakan masalah yang menjadi pembahasan diskusi dengan tujuan menyatukan pendapat dan menyelesaikan masalah. Itu pengertian teks diskusi. Sedangkan diskusi itu adalah kegiatannya, sedangkan teks diskusi adalah teksnya. Ya. Diskusi adalah kegiatannya, sedangkan teks diskusi adalah teksnya. Kemudian selanjutnya di sini adalah pengertian debat. Berarti tadi kita sudah mencoba memberikan penggambaran antara debat dengan diskusi. Kita sudah tahu pengertian diskusi, maka kita masuk pada pengertian debat. Debat adalah aktivitas untuk membahas sesuatu dan mempertahankan pendapat dengan orang lain. Artinya memang ya, sejak awal debat itu memang ada pro dan kontra dalam pembahasannya, tetapi mencoba untuk mempertahankan pendapat. Ya, dengan memberikan alasan atau bukti, bahkan meyakinkan orang lain akan kebenaran pendapatnya dan kemampuan menggiring orang lain untuk memahami pemikiran mereka. Artinya dia mencoba mempengaruhi orang atau yang mendengar untuk mengikuti apa yang disampaikan. Itulah debat. Nah, bagaimana kita membedakan diskusi dengan debat? Bagaimana kita bisa membedakannya? Nah, di sini ada yang akan Bapak berikan contohnya. Ya, akan Bapak berikan contohnya. Ada contoh A. Yang pertama, untuk mencari penyelesaian topik secara bersama. Pendapat disampaikan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci. Semuanya dalam satu pihak. Moderator bertugas untuk mengontrol. Hasil didapat dari mufakat, adanya keterbukaan tanya jawab. Itu contoh A. Kemudian ada contoh B, atau bisa saya katakan ciri A, ciri B. Ciri B tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan. Pendapat diutarakan untuk
menguatkan pendapatnya dan menjatuhkan pendapat pihak lain. Kemudian yang ketiga ada pihak afirmatif dan negatif. Ada pihak yang positif dan ada yang negatif. Moderator hanya sebagai penengah, hasilnya didapat dari pengambilan suara, terbatasnya tanya jawab. Dari kedua hal ini, yang manakah diskusi, yang manakah debat? Ada yang tahu yang mana diskusi, yang mana debat? Ya, berdasarkan ciri-ciri ini kita bisa tahu, oh yang ini debat, oh yang ini diskusi. Nah, bisa dilihat di bagian A, kita sudah tahu ya, pengertian dari diskusi itu ada pro dan kontra, argumen pro dan kontra, namun menyelesaikan masalah, ingin menyelesaikan masalah. Sedangkan debat ada argumen pro dan kontra, masing-masing mempertahankan argumennya. Maka bisa dilihat bahwa untuk mencari penyelesaian topik berarti menyelesaikan masalah, berarti dia termasuk diskusi. Kita lihat di B, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemenangan, maka sudah jelas bahwa itu adalah debat. Ada yang sama dengan saya, diskusi dan debat. Ya, ada diskusi dan debat. Oke. Selanjutnya, apa fungsi dan tujuan diskusi? Apa sih fungsinya kita berdiskusi? Apa sih tujuannya kita melakukan diskusi? Yang pertama, tentu menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Ya, menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Jadi kita akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan pemahaman kita. Kemudian yang ketiga, melatih berbicara, mengemukakan pendapat dan pendengar yang baik. Jadi kita akan menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang keempat, melatih individu untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Ya, jadi ini kita betul-betul memiliki banyak manfaat dari diskusi, meningkatkan tradisi intelektual, kemudian yang keenam menumbuhkan kepedulian, kepekaan terhadap masalah di lingkungan sosial. Artinya kalau kita tidak peka, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita, wah itu yang cukup berbahaya, menjadi orang yang cuek dan apatis. Kemudian yang ketujuh, menyamakan visi dan misi serta melatih keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana kita mengenali seperti apa teks diskusi itu? Yang pertama adalah struktur teks berupa isu. Jadi kalau ingin mengenali teks diskusi itu, kita harus tahu dulu seperti apa struktur teks. Dari teks diskusi yang pertama ada isu, kemudian ada yang kedua adalah argumen. Di situ argumennya ada pro dan kontra. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Kemudian yang dari segi strukturnya yang kedua juga ada dari segi kebahasaan. Dari segi kebahasaan itu kita akan ada menggunakan istilah umum. Kemudian yang kedua kata perbandingan atau pengontrasan. Kemudian yang ketiga kata pendukung atau penolak. Jadi untuk mengenali teks diskusi itu ada dua. Yang pertama dari segi strukturalnya, kemudian dari kebahasaannya. Jadi kalau kita melihat teks secara sekilas, kita sudah bisa mengenali, oh ini adalah teks diskusi. Jangan sampai kita lihat, ini teks apa, bingung, teks apakah dia cerpen atau apa, padahal itu adalah teks diskusi, dilihat dari isi dan struktur serta kebahasaannya. Nah, kita sudah mengenali tadi ciri-ciri dan contohnya, bagaimana strukturalnya, kemudian bagaimana kebahasannya. Seperti apa sih contoh dari teks diskusi itu? Ya, bagaimana sih contohnya? Seperti apa? Kita bisa lihat. Saya ambil sebuah contoh teks diskusi tentang corona. Di sini sudah ada isunya, ya, isu yang ada contoh. Corona merupakan salah satu jenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus corona yang dapat membuat korbannya merasa sakit di tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, dan parahnya bisa membuat korbannya meninggal dunia.
virus ini sangat mudah menular dari satu korban ke korban yang lain. Dari contoh ini hanya bagian struktur awal, yaitu isu. Bagaimana teks ini mengangkat isu tentang corona, seperti apa corona itu. Struktur yang selanjutnya yaitu argumen, ya, bagian argumen. Di bagian argumen ada argumen mendukung dan argumen yang menentang. Contohnya bahaya yang disebabkan oleh COVID-19 ini dan sudah banyak buktinya, antara lain adalah membuat tenggorokan terasa kering, gangguan pernafasan sehingga sesak untuk bernafas, gangguan fungsi pada paru-paru, dan gejala lainnya. Itu argumen yang mendukung. Sedangkan argumen yang menentang, tetapi virus COVID-19 ini tidak akan bisa menyerang manakala kita mau menjaga pola hidup kita, seperti menjaga kebersihan badan, tempat pakaian, lingkungan, dan makanan, serta patuhi seruan dari pemerintah. Ini adalah contoh argumen yang mendukung, argumen yang menentang dalam teks diskusi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya, jadi ada kesimpulan. Yang pertama tadi isu, kemudian argumen. Dalam argumen ini terdiri dua, argumen mendukung dan argumen yang menentang, argumen pro dan argumen kontra. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Jika sudah diketahui beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh virus corona, baiknya kita untuk menghindari cara penularannya dan bersama untuk mencegahnya dengan melaksanakan pola hidup bersih serta patuhi aturan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Itu adalah contoh dari teks diskusi itu sendiri. Jadi kita sudah mengenali bagaimana teks diskusi, kemudian bagaimana teks bukan teks diskusi ya, teks diskusi, kemudian bagaimana debat itu. Nah, berdasarkan contoh-contoh ini, ada yang disebut dengan jenis-jenis diskusi. Ada 7 jenis diskusi yang sering kita gunakan, ya. Ada atau yang sering kita lihat di negara kita, di Indonesia. Yang pertama adalah seminar dan simposium. Di seminar itu biasanya adalah pertemuan khusus para akademisi, yang dimana diundang profesor atau pemateri untuk menyampaikan informasi. Kemudian para peserta seminar kemudian memberikan pertanyaan atau berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan tentang akademisi dan pembelajaran. Sedangkan simposium itu adalah pidato-pidato singkat dibawakan oleh pesertanya. Artinya para peserta-peserta simposium menyampaikan pidato-pidato singkat sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian ada diskusi panel, konferensi, dan kongres. Ya, diskusi panel, ya, di diskusi panel ini biasanya terdiri dari beberapa kelompok tertentu untuk membahas suatu masalah, sedangkan konferensi itu adalah pertemuan untuk berunding, ya, untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu permasalahan. Sedangkan kongres itu sendiri adalah rapat besar atau perwakilan dari berbagai macam organisasi, apakah organisasi A, organisasi B, yang kemudian saling berumbuk untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan muktamar ini adalah kegiatan yang sering dilakukan juga oleh Muhammadiyah, yaitu sesi konsultasi yang diadakan oleh pimpinan pusat organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah internal dalam organisasinya. Sedangkan lokakarya adalah pertemuan banyak ahli di bidang tertentu, atau misalnya contoh masalah para ilmuwan yang kemudian melokakaryakan hasil-hasil karyanya seperti apa. Artinya ilmuwan-ilmuwan inilah penemuan-penemuan terbaru yang dia dapatkan. Itu adalah kegiatan lokakarya. Artinya berdiskusi menunjukkan bahwa inilah hasil yang dia capai. Nah, dari semua hal ini tentu kita sudah bisa memahami seperti apa sih diskusi itu. Dan kalian juga sudah tahu, oh, ada yang antara diskusi sudah bisa membedakan antara diskusi dengan debat.
Tapi tahukah kalian bahwa dalam debat itu, ada yang disebut istilah debat kusir. Ya, debat kusir. Wah, bagaimana sih debat kusir itu? Ya, debat kusir. Seperti apa sih debat kusir itu? Ya, debat kusir itu ya bagaimana kira-kira ketika kita saling mempertahankan pendapat antara satu dengan yang lain. Nah, kalau tidak ada moderator yang kemudian mengarahkan terjadinya debat itu, maka pasti bisa terjadi debat yang bermasalah. Ya, maka itulah yang disebut dengan debat kusir. Ketika debatnya tidak terarah dengan baik. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika debat kusir itu adalah terjadinya debat yang tidak terarah dengan baik. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir kita masuk kepada bagaimana sih tugas-tugas yang ada, yaitu LKPD. Dalam tugas LKPD-nya yang sudah saya sampaikan kepada Ananda sekalian, ada beberapa pertanyaan yang harus Ananda jawab dan silahkan diselesaikan hari ini. Kalau bisa, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan diskusi. Nah, itu sudah dijelaskan tadi ya. Bedakan antara diskusi dengan teks diskusi. Kemudian apa yang dimaksud dengan debat? Itu kita juga sudah bahas. Apa perbedaan diskusi dengan debat? Nah, ada perbedaannya. Kemudian apa persamaan diskusi dengan debat? Memang tadi Bapak hanya menunjukkan perbedaan, tetapi dari perbedaan itu kita bisa menyimpulkan apa sih kesamaan dari debat dan diskusi. Kemudian ada juga selanjutnya yaitu, menurutmu perlukah seseorang memperdebatkan sesuatu hal? Kemudian pernahkah kamu mendengar ungkapan debat kusir? Apa maksudnya? Tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana menghindari agar tidak terjadi debat kusir dalam diskusi. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD Ananda. Silahkan dijawab dan diselesaikan. Nanti dikumpul di hari Ahad atau di hari pekan depan, hari Ahad, supaya menjadi bentuk absensi kehadiran Ananda dalam belajar bahasa Indonesia pada hari ini. Ya, saya rasa itu. Jangan lupa mengerjakan LKPD di rumah supaya pekerjaan kita atau tugas-tugas Ananda sebagai siswa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Kita cukup mengerti. Kita sudah membahas materi kita tentang diskusi, mulai dari tentang teks diskusi itu sendiri. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.